Mohon maaf sebelumnya, Ibu tadi ada manggil saya ya? Ya, sebelumnya Ibu terima kasih ya karena kamu sudah datang ke ruangan ini. Kamu datang ke ruangan ini tidak terpaksa kan? Tidak, Bu. Jadi Ibu mau ngajak kamu untuk melakukan proses konseling ya. Tapi saya nggak tahu, Bu, apa itu konseling. Ya, nanti sebelum mulai Ibu akan jelaskan proses konseling itu seperti apa. Apakah kamu bersedia sebelumnya? Bersedia, Bu? Oke, sebelum mulai kita kenalan dulu ya. Kamu udah kenal sama Ibu? Tahu namanya aja sih, Bu. Kalau untuk selengkapnya, saya belum tahu, Bu. Oke, mari kita berkenalan dulu ya. Sebelumnya, yang mau kenalan Ibu atau kamu duluan? Ibu aja deh. Jadi perkenalkan, nama Ibu Nika Dek Pratnya Paramita ya. Kamu boleh manggil Ibu itu Ibu Mita boleh, Ibu Dek Mita boleh, Ibu Pratnya boleh. Pokoknya senyamannya kamu aja ya. Nah, sekarang kamu mau manggil Ibu apa? Bu Dek Mita, Bu. Oke, panggil Ibu Dek Mita ya sekarang ya. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada, Bu. Ibu udah berapa lama bekerja di sini? Ya, untuk Ibu masuk bekerja di sini sekitar tahun 2018 ya, kurang lebih 4 tahunan lah Ibu sudah bekerja di sini. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada, Bu. Ibu tinggal di mana? Nah, untuk alamatnya Ibu tinggal di daerah Sesetan, lebih tepatnya di Jalan Bakas Dukusari, Gang Kasuari, nomor 5, Sesetan, Denpasar. Kamu tahu daerah sana? Tahu, Bu. Kebetulan kakak sepupu saya tinggal di daerah sana. Oh, kakak sepupunya tinggal daerah sana ya? Siapa tahu tetanggaan ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Udah cukup. Udah. Kalau kamu tinggalnya di daerah mana? Kalau saya di Jalan Gunung Tangkuban Perahu. Oh, Gunung Tangkuban Perahu. Deket ya dari sekolah? Lumayan lah, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Oke, karena Ibu sudah selesai melakukan perkenalan diri, sekarang giliran kamu ya. Sekarang Ibu tanya, nama kamu siapa? Nama saya Nika Dek Juliani dari kelas 12 AP 1. Oh, kelas 12 sampai 1 ya? Yang wali kelasnya Miss Yuda itu ya? Iya, Bu. Oh, kelas 12 AP 1 itu terkenal loh, muridnya ramah-ramah, jiwa sosialnya tinggi ya. Nah, sebelumnya Ibu bisa manggil kamu siapa? Juli atau Kadek? Dek Juli aja, Bu. Oh, gabungan keduanya ya? Iya, Bu. Dan sebelum kesini tadi pelajaran apa? Untuk tadi sih pelajaran matematika, Bu. Oh, jadi pelajaran matematika ya? Gimana? Tadi pelajarannya menyenangkan, lancar? Begitulah, Bu. Saya agak kurang soalnya di matematika. Kok bisa? Soalnya saya nggak suka, Bu, sama angka-angka. Padahal sebenarnya pelajaran matematika itu menyenangkan loh kalau kamu bisa memahaminya. Jadi semangat terus ya untuk belajar matematika. Baik, Bu. Ya, jadi pelajaran apa yang Dek Judi suka? Kalau saya sih lebih suka kesenian gitu sih, Bu. Oh, suka kesenian. Berarti bisa nari ya? Kebetulan hobi saya juga menari. Oh, hobinya menari. Jadi tingkatkan lagi ya bakatnya. Nah, tadi kan Dek Judi bilang belum pernah tuh, belum tahu juga proses konseling itu apa. Jadi ini untuk pertama kalinya ya Dek Judi untuk mengikuti proses konseling. Iya, Bu. Ini untuk pertama kalinya. Baik, karena Dek Juli belum tahu proses konseling itu apa, sekarang Ibu jelaskan ya proses konseling itu dan bagaimana prosesnya nanti. Jadi, konseling itu adalah bantuan yang Ibu berikan kepada Dek Juli untuk mengatasi dan mencari solusi terhadap masalah yang ingin Dek Juli tuntaskan. Jadi, di sini Ibu sebagai konselor dan Dek Juli sebagai konseli. Ibu akan membantu untuk mencari solusi secara bersama-sama mengenai masalah yang sedang dialami oleh Dek Juli. Jadi, di dalam proses konseling ini, kita harus terbuka, harus sukarela, dan Dek Juli juga nggak perlu takut apa yang kamu ceritakan akan terbongkar ke orang lain atau didengar oleh orang lain. Karena di sini Ibu akan menjaga kerahasiaan apa yang akan Dek Juli ceritakan. Semua yang kita ceritakan di sini hanya Ibu dan Dek Juli yang tahu. Jadi, Ibu harap Dek Juli tidak perlu takut, dan Ibu harap juga Dek Juli terbuka dengan Ibu sehingga proses konseling kita berjalan dengan lancar. Dan Dek Juli juga sukarela kan datang ke sini? Sukarela, Bu, tanpa paksaan. Baik, bagaimana Dek Juli sudah paham? Sudah, Bu. Nah, sebelum kita mulai proses konseling ini, bagaimana kita menyepakati kontrak waktunya terlebih dahulu ya? Maksudnya gimana ya, Bu? Jadi, dalam proses konseling ini kita menyepakati waktunya. Jadi, berapa lama mau kita melakukan proses konseling? Kalau sekitar 40 menit, apakah bisa? Saya rasa cukup sih, Bu. Oke, berarti kita sepakati ya untuk proses konseling hari ini kita laksanakan selama 40 menit. Oke, Bu. Oke, Dek Juli, jadi beberapa waktu belakangan ini Ibu mendapat laporan dari guru-guru, dari wali kelas, kalau Dek Juli itu sering datang terlambat dan
di buku catatan terlambat pun saya lihat juga ada namanya Dek Juli. Apakah itu benar? Gimana ya, Bu? Ya, Dek Juli nggak usah takut ya, dan juga nggak usah khawatir terkait dengan apa yang Dek Juli ingin ceritakan kepada Ibu. Sesuai dengan janji Ibu tadi, Ibu tidak akan menceritakan apapun yang Dek Juli katakan hari ini kepada orang lain. Dan Ibu di sini secara sukarela mendengar apapun yang Dek Juli ingin ceritakan kepada Ibu. Jadi Ibu harap Dek Juli bisa jujur, bisa terbuka sama Ibu. Iya, Bu, benar. Akhir-akhir ini saya sering datang terlambat karena saya sering bangun kesiangan dan itulah penyebabnya saya sering datang terlambat. Jadi benar ya, Dek Juli sering datang terlambat. Kira-kira apa ya itu penyebabnya? Biasanya kalau pagi-pagi itu saya dibangunin sama ibu saya. Jadi kalau misalnya ibu saya bangun kesiangan, saya juga ikut bangun kesiangan. Jadinya saya sering datang terlambat deh, Bu. Jadi kalau kamu tidak dibangunkan oleh ibu, kamu bangunnya kesiangan ya? Iya, Bu. Kalau boleh tahu pekerjaan orang tua kamu apa? Kebetulan ibu saya pedagang dan bapak saya karyawan swasta, Bu. Oh, ibunya jualan ya? Iya, Bu. Biasanya ibunya berangkat jualan jam berapa? Biasanya sih jam 6 pagi tuh udah di pasar, tapi sebelumnya itu saya dibangunin dulu karena kalau nggak sempet dia cepet-cepet ibunya, saya juga nggak dibangunin, jadinya saya sering datang terlambat deh kesiangan bangun. Nah, selain ibu kamu, ada lagi nggak yang biasanya bangunin kamu? Tidak, Bu, biasanya bapak dan kakak saya sudah siap-siap terlebih dahulu dan mereka nggak sempat lihat saya ke kamar. Oke, tadi kan kamu sudah bilang ya, penyebab kamu terlambat itu karena kesiangan bangun. Nah, kamu tahu nggak dampak dari karena kamu sering datang terlambat ke sekolah? Tahu, Bu, saya biasanya sering dihukum karena saya sering terlambat ke sekolah. Nah, selain itu dampaknya apa lagi? Biasanya saya sering ketinggalan mata pelajaran dan dari guru mapelnya saya nggak dikasih masuk 1 jam pelajaran, terus saya diam di luar kelas deh, Bu. Oke, jadi kamu sudah tahu ya dampaknya seperti apa ya? Sudah, Bu. Nah, tadi kan kamu bilang sering ketinggalan pelajaran tuh, berarti ngaruh dong sama nilainya kamu. Iya, Bu, saya biasanya sering terlambat ngirim tugasnya. Untuk tugasnya udah kamu buat sebelumnya? Belum, Bu, biasanya saya buat di sekolah, terus biasanya juga saya lihat di teman saya. Kalau saya terlambat ke sekolah, saya juga nggak sempat buat, jadinya saya sering ngumpulin telat deh. Oh, berarti kamu buat tugasnya ngandelin temen kamu ya? Kamu tinggal nyalin punya temenmu ya? Iya, Bu. Oh, emang kamu nggak buat tugasnya di rumah? Enggak, Bu. Emang kenapa kok bisa nggak buat tugas di rumah? Iya, Bu, biasanya tuh saya malam-malam tuh diajakin sama teman saya buat main game. Kalau saya nggak mau, saya nggak punya temen deh. Jadinya itu penyebab saya bangun kesiangan. Oke, tadi jadi dibilang karena main game ya, jadi hingga larut malam, terus kamu juga bangun kesiangan ya? Iya, Bu. Nah, di sini kan posisinya jadinya pembelajarannya tidak terlaksana dengan baik ya? Iya, Bu. Nah, karena pembelajarannya tidak terlaksana dengan baik, apa yang kamu rasakan? Saya merasa bersalah juga sih, Bu. Perasaan bersalah seperti apa itu? Kayak misalnya Dek Juli udah disekolahin sama orang tuanya Dek Juli, tapi Dek Juli malah males-malesan. Baik, Dek Juli menyadari ya, berarti kesalahannya ya. Iya, Bu. Karena Dek Juli sudah menyadari kesalahannya, kenapa sih masih bangun siang dan datang terlambat? Soalnya susah untuk mengubah kebiasaan itu, Bu. Susah ya untuk mengubah kebiasaan itu. Iya, Bu. Nah, Dek Juli mau nggak untuk terbebas dari perasaan yang tidak menyenangkan seperti itu? Mau banget sih, Bu. Mau ya? Iya, mau. Oke, nah tadi kan Dek Juli sudah tuh menjelaskan permasalahannya, yaitu Dek Juli itu masih bergantung sama ibunya untuk dibangunkan ke sekolah. Kemudian Dek Juli juga masih susah untuk menolak ajakan temennya terkait dengan bermain game, sehingga Dek Juli mainnya hingga larut malam ya. Nah kemudian Dek Juli juga masih bergantung tuh sama temennya untuk mengerjakan tugas. Nah, Dek Juli sudah menyadari kan permasalahannya seperti apa? Sudah, Bu. Nah, selain itu ada lagi nggak permasalahan yang ingin Dek Juli sampaikan? Saya kira sih udah cukup, Bu. Oh, sudah cukup ya. Nah, dapat Ibu simpulkan bahwa Dek Juli itu bermasalah terkait dengan self autonomy ya. Sebelumnya Dek Juli tahu self autonomy itu apa? Nggak tahu, Bu. Nah, akan Ibu jelaskan ya terkait dengan materi self autonomy, yaitu dengan pengertian dan indikator dari self autonomy. Nanti silahkan disimak dan penjelasannya bagaimana ya. Oke, Bu. Baik, selamat pagi. Sekarang Ibu akan menjelaskan terkait dengan topik layanan self autonomy ya, di mana
Tujuan yang pertama yaitu agar siswa dapat memahami pengertian self-otonomi serta indikator self-otonomi, yaitu seseorang untuk bisa berdiri sendiri, yang kedua seseorang untuk mengatakan apa yang dipikirkannya, kemudian yang ketiga seseorang untuk tidak bergantung pada orang lain dalam mengambil keputusan. Nah, tujuan yang kedua, agar siswa dapat mengetahui dan menyimak video contoh-contoh self-otonomi dan indikatornya. Nah, yang ketiga, supaya siswa dapat menerapkan self-otonomi dan indikatornya dalam bidang pribadi. Nah, apa sih pengertian self-otonomi? Nah, pengertian self-otonomi adalah sebuah kebutuhan untuk bisa berdiri sendiri, kemudian mengatakan apa yang dipikirkan seseorang, dan tidak bergantung pada orang lain dalam mengambil keputusan. Dari definisi di atas mengandung 3 indikator, yaitu seseorang untuk mampu berdiri sendiri, yang kedua seseorang untuk mengatakan apa yang dipikirkan seseorang, dan seseorang untuk tidak bergantung pada orang lain dalam mengambil keputusan. Nah, sedangkan menurut ahli lainnya mengenai self-otonomi, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI halaman 56, pemerintah sendiri daerah berhak untuk berwenang. Nah, dari definisi tersebut mengandung satu indikator, yaitu seseorang untuk mengatur hak wewenangnya sendiri. Nah, menurut ahli lainnya seperti Puwadi Darminta, self-otonomi adalah mengatur pemerintah daerah hak wewenang negeri sendiri. Dari definisi tersebut mengandung 2 indikator, yaitu seseorang untuk mengatur pemerintah sendiri dan daerah wewenangnya. Nah, kemudian setelah Ibu menjelaskan pengertian dari self-otonomi, adapun indikator self-otonomi berdasarkan definisi yang sudah dijelaskan tadi, berikut indikator-indikator dari self-otonomi, di mana yaitu yang pertama, seseorang untuk mampu berdiri sendiri adalah kebutuhan seseorang untuk mampu berdiri sendiri, artinya seseorang itu mampu melakukan segala sesuatunya sendiri sesuai dengan keinginan tanpa bergantung pada orang lain dan dibarengi dengan tanggung jawab. Contohnya, gubernur, bupati, dosen, korti. Nah, untuk indikator yang kedua, yaitu seseorang untuk mengatakan apa yang dipikirkan seseorang adalah kebutuhan yang dimiliki untuk mengatakan apa yang dipikirkan seseorang dengan berani mengemukakan pendapatnya di depan kelas. Contohnya, siswa-siswi yang berprestasi dalam berkomunikasi. Nah, untuk indikator yang ketiga, seseorang untuk meyakinkan orang adalah kebutuhan yang dimiliki seseorang untuk tidak bergantung pada orang lain dalam mengambil keputusan. Contohnya, presiden, wali kota, gubernur, ketua kelas, bupati, atau guide. Ya. Nah, Ibu sudah menjelaskan pengertian dan indikatornya. Nah, Ibu harap dari indikator-indikator yang sudah Ibu jelaskan, kalian dapat mengetahui bagaimana seseorang yang memiliki self-otonomi yang tinggi dan self-otonomi yang rendah. Untuk pembahasan berikutnya, kita akan membahas lebih jelas dengan menonton sebuah video. Nanti selamat menyaksikan ya. Nah, itu tadi ya penjelasan terkait dengan pengertian dan indikator dari self-otonomi. Apakah Dek Juli sudah paham? Sudah, Bu. Nah, karena Dek Juli sudah paham terkait dengan pengertian dan indikator dari self-otonomi, sekarang Ibu akan menjelaskan terkait dengan contoh-contoh orang yang memiliki self-otonomi. Nanti silakan menyaksikan ya. Baik, Bu. Teman-teman, aku mau ngajak kalian diskusi nih. Kebetulan kita tuh ada tugas buat audio video. Jadi kalian ada ide nggak? Aku ada nih ide. Lebih baik kita membuat poster yang berisi tentang pendidikan ataupun iklan-iklan yang menarik. Terus kalian ada tambahan nggak berdua buat ide-idenya yang lain? Yaudah, aku ikut kamu aja sih. Ya, aku ikut kalian aja sih. Baik, tadi itu untuk indikator yang pertama ya. Sekarang kita lihat indikator yang kedua. Oke, Bu. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kalian pemilihan ekstrakurikuler ya. Ibu harap kalian
minat yang kalian miliki. Nanti untuk linknya akan di-share oleh pihak kesiswaan. Silakan kalian memilih ya. Kamu milih ekstra apa? Ekstra basket, Kenapa milih ekstra itu? karena aku suka olahraga. Kenapa nggak milih ekstra yang lain aja? Enggak, cuma itu aja. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kalian pemilihan ekstrakurikuler ya. Ibu harap kalian memilih ekstrakurikulernya itu berdasarkan minat yang kalian miliki. Nanti untuk linknya akan di-share oleh pihak kesiswaan. Silakan kalian memilih ya. Kamu mau ikut ekstra apa? Aku milihnya KS-PAN. Kenapa nggak PMR aja? PMR seru loh. Aku bingung antara KS-PAN sama PMR. PMR aja, PMR tuh seru loh. Apalagi kamu bisa ngerawat orang, bantu-bantu orang yang sakit. Banyak deh pokoknya. Masa sih? Iya, beneran. Ya udah deh, aku milih PMR aja. Baik, tadi itu untuk indikator yang kedua ya. Sekarang kita lihat untuk indikator yang ketiga. Oke, Bu. Selamat pagi, Ibu. Ya, selamat pagi nak. Ya, silahkan masuk. Terima kasih ya nak, karena kalian sudah datang tepat waktu. Mohon dipertahankan ya. Pagi, Bu. Maaf ya, saya datang terlambat. Kok kalian datang jam segini sih? Emang kalian kenapa kok bisa datang jam segini? Iya, Bu. Maaf sebelumnya saya datang terlambat karena saya kesiangan. Tadi ibu saya lupa bangunin saya. Sama tadi saya jemput temennya. Jadi saya kesiangan. Yang lain kali jangan diulangi lagi ya. Kalau bisa, kamu ngidupin alarmmu sendiri. Jadi kamu tidak mengandalkan ibumu lagi untuk bangunin kamu, ya? Nah, setelah tadi kamu sudah menyaksikan video terkait self autonomy, apa yang bisa kamu pahami? Baik Bu, jadi untuk indikator yang pertama itu, siswa mampu mandiri datang ke sekolah tepat waktu. Sedangkan yang lagi satu, itu siswa termasuk anak manja karena masih mengandalkan orang tuanya untuk membangunkan ke sekolah dan masih menjemput temannya. Di indikator yang kedua, terdapat siswa yang mampu mengutarakan pendapatannya dan di video yang lainnya terdapat siswa yang menerima begitu saja pendapat temannya. Di indikator yang ketiga, terdapat siswa yang tetap pendiriannya dalam memilih ekstra, sedangkan di video lagi satu, terdapat siswa yang pelin-pelan dalam pemilihan ekstra. Nah, dari penyampaian materi tadi dan penampilan video tadi, menurut Dek Juli berkaitan nggak masalahnya Dek Juli dengan self autonomy? Berkaitan Bu. Nah, bisa dijelaskan nggak kenapa bisa permasalahannya Dek Juli berkaitan dengan self autonomy? Iya Bu, karena tadi kan sudah dijelaskan indikator self autonomy itu ada 3. Nah, menurut saya permasalahan saya itu termasuk di sana. Di mana tadi indikator yang pertama, saya tidak bisa berdiri sendiri karena masih dibangunkan oleh orang tua saya. Dan saya masih mengandalkan teman untuk membuat tugas. Nah, indikator yang kedua, saya tidak dapat menolak ajakan teman untuk bermain game. Jadi saya mau-mau aja gitu loh Bu. Nah, di indikator yang ketiga, saya juga masih belum bisa dalam pembuatan keputusan sendiri. Oke, baik ya Dek Juli. Jadi, Dek Juli sudah bisa ya untuk memahami pengertian dan indikator dari self autonomy. Dek Juli juga sudah bisa mengaitkan masalahnya Dek Juli terkait self autonomy. Jadi, kita runtut ya masalahnya Dek Juli. Jadi, yang pertama, Dek Juli itu masih bergantung dengan ibunya untuk dibangunkan ke sekolah ya. Yang kedua, Dek Juli juga masih susah untuk menolak ajakan temannya untuk bermain game sehingga larut malam. Jadi Dek Juli mau-mau aja untuk main game biar Dek Juli punya teman. Benar seperti itu? Iya, Bu, benar seperti itu. Oke, terkait dengan penjelasan kita tadi, Dek Juli mau nggak untuk mengubahnya? Mau banget, Bu. Nah, tadi mau diperbaiki kan ya. Nah, ini Bu ada beberapa teknik sih, yaitu salah satunya adalah teknik WDEP.
Jadi menurut Ibu itu bisa dijadikan oleh Dek Juli untuk mencarikan solusinya. Tadi kan kita sudah sedikit membahas-bahas masalah Dek Juli, berbincang-bincang masalah Dek Juli. Jadi permasalahannya Dek Juli itu menurut saya cocok untuk diselesaikan dengan teknik WDEP. Nah, tadi permasalahannya kan terkait dengan Dek Juli yang bergantung dengan ibunya untuk bangun ke sekolah ya. Iya, Bu. Nah, selain itu juga Dek Juli susah untuk menolak ajakan temannya untuk bermain game, iya kan? Iya, Bu. Nah, Dek Juli mau kan untuk memperbaikinya? Mau, Bu. Mau ya. Di sini Ibu ada teknik WDEP, di mana teknik WDEP itu ada watch, doing, evaluation, dan planning. Jadi kita cobakan yang pertama dulu ya. Oke, Bu. Nah, untuk yang pertama itu ada W, yaitu adalah watch. Watch itu adalah keinginan. Jadi apapun keinginan Dek Juli yang ingin Dek Juli rubah dari permasalahannya itu, yaitu apa tuh yang pertama? Yang pertama sih Dek Juli pengen bangun pagi tanpa mengandalkan orang tua sih, Bu. Oke, itu yang pertama ya. Selanjutnya? Kemudian yang kedua, Dek Juli ingin meningkatkan belajar Dek Juli supaya lebih baik lagi. Oke, meningkatkan cara belajar Dek Juli yang lebih baik lagi ya. Nah, sebelumnya Ibu ini ada sebuah lembaran. Biar Dek Juli lebih ingat lagi, silahkan tulis semua keinginannya Dek Juli di dalam kolom ini. Silahkan tulis dulu ya. Oke, Bu. Oke ya, sekarang kita lihat ya di sini Dek Juli nulis apa. Jadi tadi keinginan yang ditulis oleh Dek Juli yang pertama yaitu bangun pagi tanpa mengandalkan orang tua. Nah, permasalahannya apa ya? Iya, Bu, karena saya sering terlambat ke sekolah mengandalkan ibu saya. Oke, jadi karena sering terlambat ke sekolah, makanya Dek Juli ingin bangun pagi tanpa mengandalkan orang tua ya. Sudah Ya, Bu. sesuai dengan permasalahannya? Sudah sesuai, Bu. Oke, untuk yang kedua yaitu meningkatkan cara belajar supaya lebih baik lagi. Benar ya? Benar, Bu. Oke, di sini ada ingin meningkatkan cara belajarnya untuk lebih baik lagi. Memang cara belajarnya Dek Juli seperti apa? Iya, Bu, kayak saya sering datang terlambat ke sekolah itu membuat saya macet untuk mengumpulkan tugas, sering mengandalkan jawaban teman, dan tidak mau berusaha sendiri. Oke, karena Dek Juli sering terlambat, jadinya Dek Juli sering ketinggalan pelajaran dan jadinya terlambat mengumpulkan tugas ya. Dan pada saat mengumpulkan tugas pun Dek Juli mengandalkan temannya, sehingga Dek Juli merasa perlu untuk merubah kebiasaan belajar Dek Juli seperti itu ya. Iya, Bu. Nah, menurut Dek Juli itu sudah sesuai nggak dengan keinginan dan permasalahan yang Dek Juli alami? Sudah, Bu. Nah, di sini yang kita lihat ada 3 nih. Yang ketiga yaitu meninggalkan kebiasaan buruk. Nah, kebiasaan buruk itu seperti apa? Ya, misalnya kayak teman saya tuh saya kurang bisa untuk menolak ajakan teman saya untuk main game hingga larut malam sih, Bu. Oke, tidak bisa menolak ajakan teman untuk bermain game. Nah, Dek Juli sudah menyadari ya, itu kebiasaan buruk yang harus Dek Juli rubah. Iya, Bu. Nah, tadi kan Dek Juli sudah menyusun keinginan tuh, tentunya pasti ada aksinya, ada pelaksanaannya. Nah, dari yang Dek Juli sudah tulis tadi keinginannya, apa sih yang sudah Dek Juli lakukan? Seperti misalnya tadi yang pertama yaitu bangun pagi tanpa mengandalkan orang tua. Nah, apa yang sudah Dek Juli lakukan untuk keinginannya itu? Saya menghidupkan alarm HP saya sih, Bu. Oke, menghidupkan alarm ya, itu yang pertama. Nah, selanjutnya ada lagi? Meminta tolong sama teman saya untuk membangunkan saya dengan cara menelpon saya. Oke, ada 2 cara ya. Nah, untuk keinginan yang kedua yaitu meningkatkan cara belajarnya supaya lebih baik lagi. Nah, apa yang sudah Dek Juli lakukan? Ya, sesekali saya langsung membuat tugas yang sudah diberikan sama gurunya. Oke, langsung membuat tugas ya. Ya, Bu. Nah, untuk yang ketiga ini yaitu meninggalkan kebiasaan buruk. Nah, hal apa yang sudah kamu lakukan untuk keinginan yang ketiga ini? Ya, Bu, saya berusaha untuk mencoba meninggalkan kebiasaan buruk itu secara bertahap. Oke, secara bertahap ya. Maksudnya itu secara bertahap itu kayak gimana? Kayak misalnya saya main game itu maksimalnya 2 jam, terus saya maksimalin lagi buat 1 jam. Oke, bagus ya. Kamu sudah menyadari itu bahwa kamu bisa lakukan mengurangi kebiasaan itu secara bertahap, tidak ada yang instan ya. Nah, untuk hal yang kamu sudah lakukan tadi itu bisa kamu tulis di kolom yang do it ini. Silahkan kamu tulis dulu ya. Oke, Bu. Nah, dari yang
sudah disampaikan tadi, itu ada yang namanya evaluasi. Jadi dari rencana yang sudah Dek Juli ingin lakukan dan sudah Dek Juli lakukan, itu ada namanya evaluasi dan perencanaan. Jadi untuk evaluasi ini, Dek Juli kan tadi ada 3 keinginan tuh. Dari ketiga keinginan itu, Dek Juli pilih salah satu keinginan yang ingin Dek Juli ingin rubah. Silakan Dek Juli tulis di amplop sebelah sini terkait dengan keinginan yang Dek Juli ingin evaluasi. Setelah Dek Juli menuliskan keinginannya, kemudian di sini silakan Dek Juli menulis tentang perencanaan atau planningnya, yaitu langkah-langkah yang akan Dek Juli lakukan untuk merealisasikan keinginannya Dek Juli. Silakan tulis dulu ya. Oke, makasih Bu. Sudah Bu. Sudah ya. Nah, coba kita lihat untuk yang evaluasi. Kita lihat evaluasi keinginan yang Dek Juli inginkan, yaitu bangun pagi tanpa mengandalkan orang tua. Nah, untuk perencanaannya yaitu kita lihat. Untuk perencanaannya yaitu mengatur jadwal sehari-hari. Jadi yang kepingin banget Dek Juli ingin rubah itu yaitu ingin bangun pagi tanpa mengandalkan orang tua, berarti ya? Iya Bu. Nah, dari evaluasi dan perencanaan atau planning yang sudah kamu buat, kamu sudah bisa ya untuk memilih keinginan mana yang kamu mau perbaiki dan kamu sudah merencanakan langkah-langkah yang akan kamu lakukan. Iya Bu, saya ingin bangun pagi tanpa harus mengandalkan ibu saya dan mengatur waktu tidurnya. Oke, kamu mau mengatur waktu tidurnya ya? Maksudnya mengatur waktu tidurnya itu sudah ada nggak langkah-langkah yang kamu mau rencanakan? Iya Bu, sudah dengan membuat jadwal sehari-hari dengan cara membuat jadwal. Oke, bagus ya untuk membuat jadwal ya. Dengan kamu membuat jadwal, jadi kegiatan yang kamu lakukan dalam sehari itu bisa secara sistematis dan juga teratur. Ya Bu. Oke, untuk pengentasan yang ini kita coba dulu ya dalam konseling ini. Untuk kedepannya di sini Dek Juli akan merubah kebiasaan datang terlambat karena tidak dibangunkan oleh ibunya, yaitu perencanaan yang telah dibuat oleh Dek Juli yaitu membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Jadi di sini jadwal kegiatan sehari-hari itu termasuk jadwal tidurnya dan jadwal pelajarannya. Oke, kita coba ini dulu ya. Nah, karena di sini ada 3 keinginan, kita cobakan dulu yang paling ingin Dek Juli rubah terlebih dahulu. Kalau ini berhasil, baru kita lanjutkan untuk keinginan yang kedua maupun keinginan yang ketiga di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang saya mau bertanya nih, apakah Dek Juli mampu untuk melaksanakan ini? Mampu Bu. Oke, Dek Juli bisa dan mampu ya untuk melakukan perubahan ini, karena menurut saya setiap ada keinginan untuk berubah pasti Dek Juli bisa untuk melakukannya. Bisa ya? Bisa Bu. Nah, saya juga percaya terhadap Dek Juli untuk bisa melakukan perubahan ini karena setiap ada keinginan untuk berubah pasti ada usaha untuk merubah tersebut. Nah, dari sesi konseling yang sudah kita lakukan ini, bagaimana nih menurut Dek Juli untuk terkait dengan permasalahannya? Sudah merasakan mendapatkan solusi tidak? Sedikit berkurang sih Bu permasalahannya dan saya sudah mendapatkan solusinya. Oke, sudah merasa mendapatkan solusi ya. Nah, untuk itu ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak Bu, itu saja. Oke, sekarang Dek Juli sudah tahu ya langkah untuk kedepannya seperti apa? Sudah Bu. Nah, karena sudah tidak ada yang ditanyakan lagi dan kamu juga sudah tahu langkah kedepannya seperti apa, menurut kamu bagaimana sih proses konseling hari ini? Ya lumayan lebih menyenangkan sih Bu, saya lebih tahu permasalahan yang saya alami seperti apa dan sudah tahu langkah-langkah yang saya harus gunakan untuk kedepannya. Ya bagus ya nak, kamu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang kamu alami. Walaupun kamu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang kamu alami, jangan segan-segan ya untuk datang ke ruang BK lagi ya. Karena ruang BK itu nggak menyeramkan kok, kamu bisa mencerahkan segala permasalahan kamu dan kita mencari solusinya bersama-sama. Seperti yang kita lakukan sekarang, buktinya sekarang kamu sudah mendapatkan solusi kan dari permasalahan yang kamu alami. Iya Bu. Terima kasih ya nak, kamu sudah terbuka, sudah aktif dan kooperatif sama ibu sehingga proses konseling hari ini berjalan dengan lancar dan kamu juga sudah tidak takut dan malu-malu untuk mengungkapkan permasalahan yang kamu alami. Jadi kamu nggak usah khawatir ya apabila misalnya
nanti apa yang kegiatan yang kita lakukan hari ini akan bocor keluar. Ibu akan jamin 100% tidak ada yang tahu. Nah, sebelum Ibu menutup kegiatan ini, Ibu akan memberikan sebuah evaluasi terkait dengan kegiatan yang sudah kita lakukan. Silakan Dek Juli isi ya, di sana sudah ada petunjuknya. Nanti Ibu akan bantu ya. Terima kasih ya nak, karena kamu sudah mengikuti kegiatan konseling ini dengan baik dan ternyata hasilnya cukup memuaskan. Untuk jadwal berikutnya kita atur kembali lagi ya, dan sesuai dengan kesukarelaan kamu datang ke ruang BK ini. Nah, sekarang kamu bisa balik ke kelas ya dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Selamat mengikuti pembelajaran ya.